tahun merdeka, Indonesia justru mengalami kelangkaan energi. Berdasarkan Outlook Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), jika tidak segera ditemukan ladang baru terkait minyak bumi dan gas alam, maka Indonesia akan mengalami krisis energi dalam waktu dekat. Kelangkaan energi tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Situasi dan kondisi yang saya hadapi di kelas adalah didapati siswa yang cenderung memiliki motivasi belajar rendah. Hal ini mengakibatkan kemampuan berpikir kritis siswa juga rendah. Mereka enggan atau malu-malu dalam menyampaikan pendapatnya, mereka kurang mampu berkolaborasi dan berdiskusi dengan baik. Melihat situasi dan kondisi yang ada, saya tertantang bahwa saya sebagai seorang guru, dalam hal ini adalah guru fisika, dalam menyampaikan materi energi alternatif, saya harus mampu merencanakan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan dan menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan menyampaikan pendapat. Selain itu, mereka mendapatkan pengalaman belajarnya secara langsung, sehingga pada kehidupan sehari-hari mereka terbiasa menyampaikan pendapatnya secara sendiri dan percaya diri. Sejalan dengan program pemerintah, maka saya, Novi Haryanti MPD, sebagai guru fisika di SMA 1 Negeri Banjar Agung, akan merencanakan dan mendesain pembelajaran terkait energi alternatif untuk menumbuh kembangkan berpikir kritis siswa. Bapak Ibu guru hebat, seperti kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Selain itu juga bahwa kita pahami bersama bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya mencoba merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada langkah awal, saya melakukan pemetaan gaya belajar mereka. Tetapi tidak hanya pemetaan gaya belajar, saya juga memetakan asesmen awal pembelajaran dengan melihat kesiapan belajar siswa. Pada akhirnya, saya membentuk kelompok secara kombinasi dengan mengkombinasikan gaya belajar dan kesiapan belajar siswa. Nah, pada materi energi alternatif yang saya terapkan di kelas, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi produk dengan model pembelajaran project based learning. Pada langkah awal, siswa secara berkelompok mengamati suatu permasalahan energi alternatif. Kemudian, secara berkelompok juga mereka mengamati di sekitar lingkungan mereka terdapat energi alternatif apa saja yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak. Dalam memfasilitasi siswa dalam berdiskusi secara berkelompok, saya menghampiri masing-masing kelompok dan menanyakan bagaimana aktivitas mereka dalam menyelidiki, dalam merancang kegiatan yang akan mereka lakukan. Setelah proses diskusi selesai, setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan ide terkait dengan energi alternatif apa yang akan mereka jadikan sebagai briket. Selanjutnya, saya sebagai guru dan fasilitator di sini mengevaluasi bagaimana rancangan mereka, tentu saja dibersamai oleh rekan-rekan siswa yang lainnya, sehingga produk yang mereka rancang nanti bisa menghasilkan suatu briket yang memang benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah ilustrasi pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan bersama siswa saya di SMA Negeri 1 Banjar Agung kelas 10. Selamat menyaksikan. Baik, itu tadi kesepakatan kelas yang sudah ditawarkan ya, sepakat semua ya. Oke, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar topik energi alternatif ini, harapannya kalian semua dapat membuat bahan bakar alternatif dengan memanfaatkan limbah dari alam dalam upaya mengatasi krisis energi.
kedua. mencapai puncaknya pada 2034. Ya, kalau kedua, di situ ada video. Ya, Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia terkait dengan ini tentu bagaimana membahayakan Indonesia ketahanan terancam energi Indonesia. kerapasan Satu energi. alasan puncak Ya. ketergantungan Nah, Indonesia terhadap energi setelah fosil video sangat ini besar. di KPD-nya Indonesia telah mengalami kita defisit neraca minyak sejak jawab 2003 beberapa dan pertanyaan. kian melebar Ya. setiap tahunnya. Nah, di situ Berdasarkan silakan Indeks kalian Petroleum amati Produksi, videonya, produksi minyak Indonesia kemudian sebesar secara 1,18 berkelompok juta barel per hari. diskusikan, Produksi batu bara kemudian selain mencapai melihat video, puncaknya di situ pada juga ada link 2034 kalian dan selanjutnya bisa mengalami lihat, penurunan produksi. itu ada Pada sumber 2049 jurnal diperkirakan dan ekspor batu artikel bara terkait Indonesia. dengan keterbatasan sumber energi. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Ya, di sini itu sudah sebelah kanan KPD ya, lembar kegiatan kita tadi ya, dibutuhkan per kelompok. Silakan kalian duduk per kelompok ya masing-masing. Silakan kalian masing-masing duduk per kelompok. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kedua ada tabel kan? Silakan diisi, aku akan lihat justru proses tulisnya. Ya. Setelah selesai membuat perencanaan desain produk di dalam kelompoknya, maka perwakilan kelompok mempresentasikan bagaimana desain produknya. Kemudian, langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga dalam Project Based Learning, peserta didik melakukan penyusunan jadwal pembuatan produk. Pada pertemuan berikutnya, secara berkelompok, peserta didik melakukan diskusi kembali, dan saya sebagai guru memantau kinerja peserta didik dan kemajuan proyek yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Oke, jadi di sini kita akan menguji coba briket yang telah kami buat dari batok kelapa. Oke, jadi di sini kita akan menguji. Jadi teman-teman, briket yang kami buat ini ternyata kurang berhasil karena saat pencampuran bahan kemarin kami terlalu banyak mencampurkan bahan aci dan terlalu cepat saat menjemur sehingga briket yang kami buat ini masih lembab, jadi apinya tidak terlalu banyak atau tidak jadi apinya. Saya Yulianti, guru matematika dari SMA Negeri 1 Banjar Agung. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Novi Haryanti telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada murid, di mana murid diajak bereksplorasi dan berpikir kritis terhadap barang-barang limbah yang ada di lingkungan sekitar rumah murid. Gitu. Dan kemudian barang-barang limbah tersebut dijadikan sebagai produk-produk pengganti, yaitu berupa briket. Harapan saya dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan ini bisa menginspirasi dan menjadi contoh untuk rekan-rekan lainnya. Bu Novi is the best. Nanda Puspita Bella dari kelas 10-3. Jadi di sini saya akan merefleksikan diri terkait pembelajaran fisika pada hari ini. Jadi pembelajaran fisika pada kali ini sangat mengasihkan, seru. Kenapa? Karena biasanya kita belajar fisika itu hanya hitung-menghitung sehingga siswa itu mudah bosan. Tapi kali ini mengasihkan karena di bab energi ini kita mempraktikkan pembuatan briket pada energi alternatif. Jadi saat kita pembuatan briket mungkin emang ada beberapa kendala, namun berkat bimbingan ibu guru, jadi kita lebih bisa mengendalikan pada proyek ini. Dan setelah kita mempraktikkan, kita jadi tahu nih bahwa bahan-bahan yang sebenarnya kita anggap limbah ternyata masih bisa digunakan menjadi barang yang bisa kita gunakan sebagai energi. Kenalkan, nama saya Dinda Salsabila Hirunisa dari kelas 10-3. Hari ini saya akan menyampaikan refleksi terkait pembelajaran fisika. Nah, di pembelajaran kali ini saya merasa sangat senang karena tidak hanya berkutat dengan rumus-rumus saja, tetapi kali ini kita ditantang untuk mencari solusi dari energi alternatif yang disesuaikan oleh lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar kita dapat dilihat bahwasannya banyak sekali limbah-limbah ataupun barang-barang yang sudah tak terpakai, contohnya seperti serbuk kayu, tempurung kelapa, ataupun yang lainnya. Nah, di percobaan ini kami melakukan penelitian terkait dengan briket. Briket dibahan dasari oleh arang. Nah, arang ini kita peroleh dari pembakaran batok kelapa ataupun kayu. Kita hancurkan, lalu ditambahkan dengan aci. Aci ini dilarutkan terlebih dahulu dengan air dan dimasak agar prosesnya menjadi lebih kental. Lalu semua dicampurkan dan dipadatkan membentuk bentuk apa saja, boleh kotak, segitiga, ataupun yang lainnya. Setelah itu melakukan proses pembakaran atau pengeringan untuk memadatkan briket tersebut agar acinya itu sudah kering atau belum. Nah, yang terakhir kita melakukan percobaan. Namun di percobaan pertama, saat dibakar briket itu ternyata apinya hanya sebentar hidupnya, tidak terlalu lama. Lalu kita mengevaluasi kembali apa yang salah pada briket tersebut. Ternyata terlalu banyak aci dan kurang lamanya proses penjemputan. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi materi energi alternatif. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam dan bahagia.